Selamat siang teman-teman. Selamat datang di Adiner dan studi banding daring kita hari ini. Mengenal lebih dekat implementasi. Kami ucapkan terima kasih dan abang kita nih, PLN yang sudah meluangkan waktu untuk berbagi ilmu dan pengalamannya. Nah, sebelum kita masuk, kita perkenalan dulu ya teman-teman. Seperti kata Papa, tak kenal tak sama di Bang dulu karena ini tersayul di PLN ya, pekerjaan yang lama. Silakan Bang, perkenalan diri Bang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, saya Freddy Marcel dari PLN UPT Pematang Siantar. Status masih single. Oke Bang, itu dia. Oke, Dari lanjut. Bang Marcel ya. Penama panggilannya Bang Marcel ya, ya kan Bang? Oke, Ya, Marcel Marcel. aja. Oke, selanjutnya Perkenalkan, nama saya Febri dari Pengadilan Negeri Maumere, Kak. Ya, oke, terima terima kasih. kasih. Selanjutnya Karya bisa. Baik, Kak. Terima kasih, Kak Santun. Perkenalkan, nama saya Ria dari Pengadilan Negeri Nrekang. Oke, itu dia Karya ya dari Pengadilan NRK. Selanjutnya Kak Duha atau panggilan Kak Hana nih. Silakan Kak. Oke, selamat siang semua. Siang Kak. Perkenalkan saya Duharisa Genavi, biasa dipanggil Hana dari Pengadilan Agama Nunukan. Oke, Kak Duha ya atau Kak Hana panggilannya dari PA Nunukan. Selanjutnya Kak Milka. Silakan Kak. Terima kasih Kak Santun. Selamat Ya siang Kak. teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Milka Ritonal. Saya penempatan di Pengadilan Negeri Takengon. Terima kasih. Oke, itu dia ya teman-teman kita dari pengadilan ya. Oh iya, saya lupa memperkenalkan diri dan saya sendiri Santun Simanjuntak dari Pengadilan Negeri Lok Sumawe. Oke ya, sebelum kita masuk, hari ini kita akan bedah tuntas bagaimana PLN sebagai BUMN vital menerapkan nilai-nilai berakhlak dalam setiap aspek kerjanya. Mari kita sambut dengan hangat Bang Marcel nih ya. Bang Marcel, selamat pagi ya Bang ya. Selamat pagi Bang. Pagi, Bang Santun. Oke, makasih ya Bang atas bisa menerima kehadirannya di Zoom kita kali ini. Baik, tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke sesi tanya jawab hari ini. Kita sudah ada teman-teman nih dari pengadilan atau CPNS Mahkamah Agung yang ingin bertanya langsung kepada Abang. Silakan yang pertama Kak Febri. Silakan Kak. Oh ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Kak Santun. Sebelumnya izin ya, Pak, untuk Pak Marcel. Eh, untuk pembahasan kali ini kita membahas tentang nilai-nilai berakhlak. Nah, saya izin tanya untuk yang pertanyaan terkait nilai berorientasi pelayanan pada PLN. Nah, kita kan tahu ya, PLN itu punya wilayah kerja yang sangat luas, bahkan sampai ke pelosok-pelosok daerah juga. Nah, menurut Kak Marcel nih, bagaimana PLN memastikan pelayanan listrik itu tetap optimal, meskipun kadang ada tantangan seperti ada bencana atau kadang sering gangguan jaringan gitu. Dan sejauh mana nih dan sejauh mana inovasi digital seperti aplikasi PLN Mobile berhasil meningkatkan kepuasan untuk pelanggan? Itu Pak pertanyaan saya. Oke, udah bisa saya jawab, Mbak Oh ya, Febri. boleh. Iya, boleh Kak. Oke, ini pertanyaan sangat bagus sekali ya, Mbak. Eh,
bicara tentang berorientasi ya di PLN. Jadi di bagian pelayanan. Jadi PLN itu punya semboyan listrik untuk seluruh negeri. Nah, jadi tentang geografis itu sudah jadi makanan sehari kita di lapangan. Nah, kita juga punya tim di lapangan yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi contohnya ketika ada gangguan jaringan dan bencana alam, nah begitu ada gangguan, jadi tim kami itu sudah siap sedia 24 jam dan siap kemana aja gitu. Jadi kita punya sistem monitoring namanya yang jarak jauh, itu namanya SCADA yang artinya itu Supervisory Control and Data Acquisition yang bisa mendeteksi lokasi gangguan. Nah, ini eh, dengan cara ini bisa kita cek lokasi gangguannya di mana dan di misalnya di kilometer berapa istilahnya. Jadi kalau ada bencana alam seperti gempa atau banjir, tim kita langsung turun untuk amankan jaringan dan langsung kita perbaiki secepat mungkin. Nah, jadi bicara lagi kita ke aplikasi PLN Mobile. Nah, inilah salah satu aplikasi andalan utama di PLN. Nah, jadi aplikasinya simpel, cuman dampaknya sangat luar biasa bagi masyarakat. Jadi pelanggan kita bisa di situ melapor gangguan, cek tagihan, bisa juga pasang baru. Nah, sampai kita juga bisa ngisi token dari situ. Nah, jadi listrik itu sebenarnya sudah ada di genggaman kakak atau ibu-ibu sekalian. Jadi ya ini sangat meningkatkan kepuasan bagi pelanggan kita karena eh, bisa membuat masyarakat itu lebih mudah dan bisa melapor gangguan secara cepat melalui aplikasi tersebut. Jadi, survei internal kita menunjukkan kalau customer satisfaction naik signifikan sejak ada aplikasi ini. Jadi begitu. Oke, baik ya. Itu jawaban yang sangat insightful ya, teman-teman. Selanjutnya pertanyaan kedua dari Mbak Hana. Silakan Mbak Hana. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Kak. Perkenalkan, saya Hana dari Pengadilan Agama Nunukan. Kak Marvel, saya ingin Ya, tahu Mbak. lebih banyak tentang nilai akuntabel yang diterapkan di PT PLN, Kak. Jadi, apa sih langkah yang dilakukan PLN untuk mencegah praktik penyalahgunaan wewenang atau korupsi? Dan lalu bagaimana PLN itu menjamin bahwa setiap penggunaan anggaran itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat? Oke, baik Mbak Hana. Eh, Terima kasih atas pertanyaannya ya. Ini sebenarnya sangat eh, krusial ya, cuman harus tetap bisa kita bahas. Jadi, eh, akuntabilitas. Nah, kita bicara tentang akuntabilitas. Nah, itu kunci kepercayaan publik. Jadi, untuk mencegah korupsi, kita punya yang namanya aplikasi di PLN itu WBS, itu whistleblowing system. Nah, whistleblowing system itu kita melapor di situ, nama kita aman, data kita aman, dan kita tidak akan, maksudnya menjadi pelapor yang tidak aman kalau kita melapor di situ. Jadi data kita aman, termasuk fisik kita juga aman. Jadi di whistleblowing system itu data kita terjaga sangat ketat. Jadi setiap pegawai juga bisa menandatangani fakta integritas dan mengikuti kode-kode etik yang ketat. Nah, kita juga rutin itu di tiap tahunnya minimal ada audit-audit baik dari internal maupun eksternal seperti contohnya dari BPK dan BPKP. Nah, yang kerjasama langsung dengan KPK itu juga kita jalani. Nah, dalam penggunaan anggaran, setiap rupiah anggaran itu diawasi ketat. Nah, proyek-proyek besar seperti pembangunan, pembangunan pembangkit, jaringan transmisi,
Nah, melalui proses lelang yang transparan dan terbuka. Nah, jadi semua data bisa diakses. Jadi anggaran yang kita pakai itu benar-benar sesuai. Nah, dengan kebutuhan masyarakat. Nah, jadi untuk memastikan listrik sampai eh, ke penjuru-penjuru negeri, sampai ke pelosok-pelosok desa. Mungkin begitu, Mbak. Ya, Baik. penjelasannya, Kak. Oke, baik ya, jelas sekali ya untuk jawabannya ya, Mbak Hana. Terima kasih Bang Marcel. Sekarang giliran pertanyaan Mbak Milka nih. Kayaknya Bang Milka udah nunggu. Silakan Mbak Milka. Oke, terima kasih Bang Santun. Selamat pagi Pak atau Abang Marcel. Pertanyaan saya tentang nilai kompeten. Kompetensi apa yang paling penting dimiliki pegawai PLN di era transisi energi menuju energi terbarukan? Dan bagaimana strategi PLN itu dalam meningkatkan kompetensi pegawai yang tersebar hingga pelosok daerah? Terima kasih, Pak. Oke, baik, Mbak Milka. Mbak Milka kan? Ya, benar, Pak. Ya. Ini kita bicara masa depan ini. Eh, kompetensi. Nah, kompetensi itu adalah investasi yang baik untuk diri kita, untuk masa depan kita. Jadi, kompetensi itu penting. Nah, yang paling utama adalah skill. Nah, skill di bidang eh, teknik maupun eh, desainnya, Mbak. Nah, jadi skill itu seperti bidang energi terbarukan. Nah, ini skill di bidang energi terbarukan seperti di PLTS, nah, PLTS, PLTB, dan smart grid. Nah, pegawai harus bisa operasikan teknologi itu. Selain itu, kemampuan analisis data juga penting. Nah, penting bagi kita. Nah, di situ itulah yang namanya skill. Nah, jadi kita harus mempunyai kemampuan data dan analis. Nah, jadi terakhir kemampuan berinovasi. Nah, kita juga eh, bekerja wajib membutuhkan inovasi-inovasi baru. Nah, itu sangat wajib. Nah, kita harus terus mencari cara untuk bisa mencapai efisiensi yang sangat baik. Nah, kita ke strategi pelatihan ya. Nah, strategi pelatihan. Kita punya itu yang namanya PLN Corporate University. Nah, jadi pegawai-pegawai atau eh, pekerja-pekerja teknis yang dari pelosok. Nah, jadi maksudnya dari desa di daerah-daerah, misalnya di daerah Sumatera ada ini daerah yang sangat jauh dari perkotaannya. Jadi mereka bisa ikut pelatihan melalui learning online. Nah, contohnya seperti saat ini kita bisa melakukan Zoom. Nah, itu bisa menjadi salah satu contoh. Jadi untuk misalnya untuk pelatihan di skill teknis, nah itu bisa jadi kadang-kadang si pegawainya akan dipanggil dan kadang juga dari pusat yang akan datang gitu, sosialisasi dan langsung praktek di lapangan. Nah, jadi tim kita ahli dan akan tim ahli akan datang juga ke unit-unit kita untuk melakukan pelatihan tersebut. Nah, tujuannya agar standar pelayanan kita nah bisa menjadi lebih efisien. Jadi standar pelayanan ini bisa merata dari Aceh sampai ke Papua. Jadi begitu, Mbak. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Baik ya, Kak Milka sudah terjawab ya pertanyaannya ya. Oke, selanjutnya kita ke Mbak Ria nih. Mbak Ria silakan Mbak. Ya, terima kasih Kak Santun atas kesempatannya. Eh, baik, pertanyaan saya Kak, bagaimana PLN menjaga keharmonisan antar pegawai dan apa dampak bagi pelayanan publik jika nilai harmonis tidak dijaga di internal PLN? Sekian Oke, pertanyaan baik. saya Pak. Oke, baik, Mbak Dia. Oke, ini bahas tentang keharmonisan ya, harmonis. Jadi harmonis itu nggak se- sedapatnya kita dapatkan di keluarga doang. Jadi
di tempat kerja, di lapangan kita juga butuh yang namanya keharmonisan dalam tim. Nah, jadi keharmonisan itu adalah fondasi kita. Kita misalnya apalagi di PLN ini, nah bagian di tim lapangan, nah itu kan punya tim. Jadi kalau nggak harmonis, nah jadi kalau nggak harmonis pekerjaan itu nanti bakalan ada yang terhambat, nih, gitu. Jadi dari Sabang sampai Merauke banyak tim-tim yang disebar. Nah, jadi di situ kami ditanamkan nilai-nilai keharmonisan. Nah, jadi untuk menjaga keharmonisan kita itu kita akan mengedepankan sikap saling menghargai dan saling mentoleransi. Nah, PLN juga punya berbagai kegiatan internal seperti olahraga, kesenian. Nah, contohnya di PLN yang saya tempati di unit saya ini, itu yang ada namanya Wellbeing. Wellbeing itu di hari Jumat. Nah, kadang kami itu melakukan olahraga di pagi hari. Contohnya, bro, ada yang main volley, ada yang goes, ada yang senam. Nah, jadi contoh-contoh yang seperti itu bisa meningkatkan keharmonisan di tempat kerja. Jadi, kita juga dorong komunikasi terbuka dan setiap masalah internal diselesaikan dengan musyawarah. Jadi, eh, tidak, maksudnya kalau ada masalah tidak akan dibiarkan tim itu mengambil keputusan sendiri. Jadi itu akan selalu dimusyawarahkan kalau ada tim. Jadi hubungan dengan masyarakat juga dijaga melalui berbagai program CSR. Nah, itu seperti baru-baru ini unit kami ada itu melakukan CSR di daerah Toba. Nah, itu kami ada melakukan CSR untuk pembangunan irigasi sawah nah di unit saya ini kan itu jaringan transmisi. Nah, jadi di bawah transmisi itu ada sawah. Nah, jadi disitulah kami memanfaatkan CSR untuk membangun irigasi sawah kepada masyarakat supaya masyarakat juga menikmati eh, apa yang kita CSR-kan kepada mereka. Jadi eh, lokasi tower kita itu pun eh, bakalan aman kalau kita melakukan memberi bantuan di daerah tersebut. Jadi kita juga eh, banyak melibatkan masyarakat-masyarakat lokal di daerah transmisi kita. Jadi dampak ini ada lagi dampak jika tidak harmonis ya. Jadi dampak jika tidak harmonis itu sangat fatal sekali. Nah, kalau internal kacau berarti produktivitas pasti turun. Nah, pelayanan jadi melambat, tidak ramah, dan bisa memicu kesalahan teknis. Nah, apalagi di transmisi. Di transmisi ini sangat fatal kali kalau terjadi kesalahan. Bisa berakibat fatal dan bisa melayangkan nyawa manusia, apalagi di transmisi seperti kami ini. Jadi, keharmonisan itu wajib kita jaga. Nah, pada akhirnya masyarakat juga akan dirugikan. Nah, misalnya terjadi ada gangguan pas pemeliharaan, nah listrik padam, masyarakat juga rugi, yang punya punya usaha rugi, dan PLN juga pasti rugi gitu. Jadi keharmonisan itu kunci agar energi positif di dalam bisa tersalurkan keluar menjadi pelayanan yang prima. Jadi begitu, Mbak. Oke, baik ya. Bagus-bagus kayaknya jawaban dari Bang Marcel ini. Oke, terima kasih teman-teman. Dan untuk pertanyaan terakhir nih dari saya, Bang. Saya borong tiga nih ya. Nggak apa-apa ya, Bang ya. Karena Abang sendiri itu teman saya. Itu saya nanya tentang loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, yang saya tanya loyal dulu nih. Yang loyal, bagaimana pegawai PLN bisa menyeimbangkan loyalitas kepada perusahaan, pemerintah, maupun masyarakat? Itu pertanyaan yang pertama. Dan bagaimana jika ada di situasi yang di mana loyalitasnya diuji? Yang kedua, adaptif. Bagaimana PLN beradaptasi
menghadapi perubahan global seperti tren energi bersih dan layanan digital. Terus yang ketiga, kolaboratif. Mengapa kolaboratif dengan pihak lain itu penting, Bang? Dan bisa diceritakan contohnya, Bang? Itu saja pertanyaan dari saya, Bang. Ini mentang-mentang pernah sama dulu, ini semua pertanyaan diborong ini. Apa maksudnya ini? Pertanyaan khusus, Bang. Ya, oke. Baik, saya akan menjawab satu-satu dulu ya. Satu pertama itu loyalitas. Nah, loyalitas, pegawai PLN itu punya 3 loyalitas, Bang Santun. Jadi, tiap semuanya bermuara pada kepentingan publik. Loyal pada perusahaan dan pemerintah berarti kita bekerja sesuai aturan untuk mencapai target. Jadi, loyal pada masyarakat berarti kita memastikan target itu bermanfaat dan memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Nah, saat ada kritik, kita hadapi dengan profesional. Nah, kita jelaskan kebijakan yang ada. Dan kalau memang ada yang salah, kita perbaiki. Nah, itu kalau di loyalitas Bang Santun. Nah, eh, jadi di loyalitas itu maksudnya kayak contoh itu kita menjaga nama baik sesama karyawan dan eh, menjaga nama baik sesama pimpinan dan rekan kerja kita. Jadi kita juga eh, dibutuhkan untuk rela berkorban. Nah, rela berkorban bukan berarti rela berkorban untuk mati, bukan. Rela berkorban untuk mencapai tujuan, nah, tujuan kinerja kita agar menjadi eh, lebih positif lagi. Itu untuk loyal, Bang Anton. Nah, kita masuk Ya, ke Bang. adaptif ya. Nah, adaptif. Jadi kita juga harus sebagai pekerja harus mempunyai sifat yang adaptif. Nah, kita bergerak cepat, maju untuk meraih energi bersih dengan pembangunan contohnya LTS, LTB. Nah, itu sekarang lagi marak-maraknya pembangunan besar-besaran. Jadi, kita juga punya digitalisasi layanan dengan terus kembangkan di aplikasi tadi yang di awal saya jelaskan, yaitu Plan Mobile dan Smart Grid. Nah, intinya kita tidak pasif, tapi proaktif melihat tren dan kebutuhan. Nah, contohnya itu di adaptif ya, kita harus bisa cepat menyesuaikan diri kita untuk menjadi lebih baik di lingkungan kerja kita. Terus, eh, terus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi. Nah, jadi teknologi contohnya tadi seperti aplikasi PLN Mobile tadi. Nah, jadi PLN Mobile ini sangat sangat membantu kita di era sekarang ini. Oke, kita lanjut ke kolaboratif ya, Bang. Kolaboratif. Ya, Bang. Eh, PLN tidak bisa kerja sendirian. Kita juga harus mempunyai tim yang berkolaboratif. Hmm. Tahanan energi nasional butuh kolaborasi. Nah, contohnya adalah program listrik masuk desa. Mungkin abang-abang atau kakak-kakak pernah lihat iklan-iklan gitu yang orang PLN masang tiang-tiang di pelosok-pelosok desa. Nah, itu salah satu contoh kolaborasi yang kita terapkan di lingkungan kerja. Nah, jadi PLN bekerja sama dengan pemerintah daerah. Nah, jadi kalau kita memasukkan listrik di satu daerah, kita juga harus memegang atau memberi pendekatan diri ke pemerintah daerah tersebut supaya pekerjaan kita pas pembangunan di daerah tersebut tidak banyak adanya kayak pungutan-pungutan liar.
Nah, jadi kita harus bekerja sama dengan pemerintah daerah, Kementerian SDM, dan masyarakat setempat. Nah, jadi masyarakat setempat ini contohnya bisa juga kita manfaatkan tenaga masyarakat ini untuk membantu kita untuk pembangunan di daerah tersebut. Nah, jadi masyarakat juga menikmati eh, fungsi dari listriknya, dan masyarakat juga mendapat apa sih namanya, kalau kita bekerja, nah pasti dapat eh, apa sih namanya Bang Santun? Dapat seleri lah istilahnya. Jadi mereka pasti masyarakat pun sangat senang dengan itu. Nah, jadi pemerintah memfasilitasi, nah gitu. Jadi PLN membangun dan masyarakat akan harus dan ikut menjaga pembangunan tersebut supaya hasilnya bisa lebih baik lagi. Jadi masyarakat atau jutaan keluarga di pelosok bisa menikmati listrik dan punya masa depan yang lebih cerah. Jadi ini bukti nyata kolaborasi yang dampak besar bagi masyarakat. Nah, jadi oleh karena itu kita juga eh, harus memberi kesempatan kepada berbagai pihak yang berkontribusi. Nah, itulah tadi terbuka dalam bekerja sama dan menghasilkan nilai tambah dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Nah, mungkin itu Bang Santun, apakah ada yang mau ditanya lagi? Baik, oke, baik. Jawabannya sangat komprehensif ya, teman-teman. Terima kasih Bang Marcel atas menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah mengganggu pikiran kami. Tidak terasa teman-teman kita sudah berada di penghujung acara dan saya sebagai perwakilan teman-teman dari CPNS Mahkamah Agung mengucapkan terima kasih sekali lagi ke Bang Marcel dari PLN yang telah berbagi ilmu dan pengalaman yang sangat berharga. Semoga Sama-sama materi ini Bang Santun. Semoga materi ini bisa menjadi bekal bagi kami, Bang, dalam mengamalkan nilai-nilai berakhlak untuk diorientasikan di apa, Bang, di lapangan ya, Bang ya, atau Ya, Bang Santun. untuk dalam pelayanan ke masyarakat. Oke, saya Santun Simanjuntak. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih sekali lagi, Bang Marcel. Selamat sore, Ya, sama-sama teman-teman. abang-abang dan kakak, Terima kasih, mbak-mbak. Bang. Terima Ya, terima kasih kasih. Kak Marcel. Sama-sama. Terima kasih Kak Marcel. Terima Ya, kasih, terima Kak. kasih. Mantap.